Selamat pagi Bu Mia. Selamat pagi, Pak Mustafid. Bagaimana kabarnya Bu Mia? Alhamdulillah, kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya, saya dengar Ibu Mia mau melakukan praktik coaching ya dengan Pak Enos. Betul, Pak. Sepertinya Pak Enos punya masalah, jadi ada yang mau diobrolkan dengan saya, Pak. Oh baik Bu. Namun sebelum melakukan praktik coaching, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kali ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Mia memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Enos selaku koci dan juga bagaimana koci merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Mia selaku coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang bisa menggali potensi coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Mia selaku coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Mia kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik Bu. Jadi ada tiga kompetensi yang ingin Ibu Mia kembangkan ya. Nah, dari Iya, ketiga Pak. kompetensi tersebut, yang mana yang akan Ibu Mia kembangkan secara spesifik ketika diobservasi? Yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif, maka pasti akan timbul kompetensi kehadiran penuh, serta dengan mendengarkan secara aktif, maka harapan saya mampu mengajukan pertanyaan yang bisa menggali potensi dan ide baru dari Pak Enos. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diharapkan oleh Ibu Mia dalam proses coaching kali ini? Saya berharap Pak Enos itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh ya, baik Bu. Semoga kompetensi yang Ibu harapkan dapat tersampaikan dengan baik. Silahkan Ibu Mia untuk melakukan praktik coaching dengan Pak Enos. Terima kasih Pak atas semangat dan dukungannya. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi, Bu Mia. Selamat pagi Pak Enos. Eh, apa ada waktu Bu ya? Atau Bu Mia sedang sibuk? Oh tidak Pak, kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa nih Pak Enos? Begini Bu, saya mau sedikit sharing nih sama Bu Mia nih. Oh begitu, mau sharing tentang apa nih? Kayaknya serius banget ya. Iya, saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran saya di kelas. Oh iya, masalah apa ya Pak? Jadi begini Bu, setiap saya mengajar produktif perikanan, nah di dalam pembelajaran produktif perikanan ini kan ada beberapa pembelajaran yang materinya itu tentang hitung-menghitung. Seperti volume air, kemudian menghitung laju pertumbuhan ikan, ada juga menghitung survival rate. Nah, tapi di sini saya lihat anak-anak ini selalu mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran eh, yang saya bawakan. Bahkan setiap materi hitung-hitung, mereka ini seolah-olah tidak ada semangat dan seolah-olah itu menjadi momok buat mereka. Oh begitu ya Pak. Iya, Bu. Menurut Pak Enos, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran Pak Enos tuh seperti apa? Eh, saya merasa berhasil jika mereka bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal tentang perhitungan tersebut, Bu, dengan benar. Menurut Pak Enos, kira-kira apa yang menyebabkan atau yang menjadi kendala mereka tidak dapat mengerjakan soal-soal perhitungan tersebut? Eh, Begini, Bu, saya pernah coba memantau mereka.
ternyata mereka kesulitan dalam menghafal perkalian, Bu. Karena hampir sebagian besar, bahkan atau 50% lah mereka di dalam kelas itu, mereka tidak menghafal perkalian 6 sampai 9, Bu. Oh iya Pak, menurut saya ketika mereka lemah dalam menghafal perkalian, pastilah mereka akan mengalami kesulitan ya. Dan ketika siswa yang bisa menghafal perkalian pasti dapat mengerjakan soal tersebut. Jadi menurut Pak Enos, langkah apa yang bisa Pak Enos ambil dalam permasalahan ini? Saya rasa, Bu, saya akan memetakan siswa yang sudah hafal dan yang belum hafal perkalian. Kemudian siswa yang belum menghafal perkalian ini, saya akan coba dorong mereka untuk bisa menghafal perkalian dengan memberi nilai bagi siswa yang sudah bisa menghafal perkalian. Nah, selain itu juga ini yang penting, saya juga akan berkoordinasi dengan guru matematika, mungkin sama Bu Aisyah atau Bu Sandi, agar mereka dapat membantu untuk siswa ini dapat menghafal perkalian. Nah, dengan harapan setelah mereka bisa menghafal perkalian ini, mereka juga bisa mengerjakan soal-soal perhitungan yang saya berikan itu, Bu. Baik Pak Enos, saya kira langkah yang Pak Enos ambil adalah langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kira-kira Pak Enos akan memulai kegiatan tersebut kapan? Saya akan melakukannya mulai minggu depan, Bu. Dan saya akan segera berkoordinasi dengan Bu Sandi dan Bu Aisyah terkait matematika untuk anak-anak bisa menghafal perkalian secepatnya. Apa komitmen Pak Enos agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik? Saya akan segera melaksanakan dan berkomitmen akan terus mendorong anak-anak untuk bisa menghafal perkalian, Bu. Sehingga tujuan saya agar anak-anak bisa mengerjakan soal-soal perhitungan bisa tercapai. Baik Pak Enos, saya rasa Pak Enos sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang sedang Pak Enos hadapi. Baik, Bu, terima kasih sudah memberikan masukan dan mau mendengar serta memberikan solusi pada permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Enos, Baik, Bu, selamat pagi. pagi. Selamat siang Bu Mia. Selamat siang Pak Mustafid. Ibu Mia tadi pagi sepertinya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Enos. Saya ingin mengetahui beberapa hal terkait praktik coaching yang sudah dilaksanakan. Nah, apa saja yang sudah Bu Mia lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, dalam praktek coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menyepakati tujuan, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi Pak Enos selaku coach, untuk membuat rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh coach. Oh, baik Bu Mia. Menurut pengamatan saya tadi, proses coaching Bu Mia dan Pak Enos sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Mia sudah berusaha menggali potensi atau ide-ide dengan mengajukan pertanyaan kepada Pak Enos dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan di mana coach membantu coach belajar dari dirinya sendiri serta memberikan rasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dialami. Yang kedua, proses berpikir kreatif di mana coach dapat menemukan sendiri langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi diri dengan cara membuat rencana aksi yang akan segera ditindaklanjuti. Nah, sebelum saya tutup nih Bu Mia, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mia kembangkan sesuai dengan hasil refleksi tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach lebih dalam lagi menggali potensi yang dimilikinya.
Dan harapan saya ke depannya saya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan peran saya sebagai seorang coach. Baik Bu Mia, semoga kedepannya bisa melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang Ibu. Terima kasih kembali Pak, selamat siang. Ya, sama-sama Bu.